I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Pemikiran filsafat Ibnu Miskawai. Biografi Ibnu Miskawai. Beliau bernama lengkap Abu Ali Al-Kazin Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Yakub Ibnu Miskawai. Beliau lahir di kota Rai, Provinsi Teheran, Iran pada tahun 320 Hijriah atau 932 Masehi. Ibnu Miskawai mulai belajar sejarah kepada Abu Bakar Ahmad Ibnu Kamila Al-Wudu, serta belajar filsafat kepada Ibnu Al-Qamah dan belajar kimia dari Abi At-Tayyabani Ar-Razi. Ibnu Miskawai adalah seorang ahli sejarah yang mempunyai pemikiran cemerlang. Beliau juga seorang ilmuwan yang terkenal yang pertama kali diemiliya filsafat akhlak. Ibnu Miskawai hidup pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Pada masa ini beliau diperstakan sebagai filsuf, tabib, ilmuwan, dan juga pujangga. Wafat di Aspahan pada tanggal 9 Safar 421 Hijriah atau 16 Februari 1030 Masehi. Karya Ibnu Miskawai. Ibnu Miskawai memiliki beberapa karya dan monumental yang terkenal yang hubungannya dengan akhlak. Yang pertama, kitab Tahzib al-Akhlaq wa Tadhir al-A'rab tentang kesempurnaan etika. Yang kedua, kitab Tertib al-Sa'adat membahas tentang etika politik, terutama mengenai pemerintahan Bani Abbas dan Bani Buwaihi. Yang ketiga, Al-Hikmal al-Khalistan. Yang keempat, kitab Al-Faus al-Sagar fi Usul al-Dinayat membahas tentang metafisika, yaitu ketuhanan, jiwa, dan kenabian. Konsep ketuhanan menurut Ibnu Miskawai. Yang pertama, Tuhan merupakan zat yang tidak berjizim, azali, dan pencipta. Yang kedua, Tuhan itu ahad, esa. Yang ketiga, Tuhan tidak ada yang sama dengannya. Tuhan tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Yang keempat, Tuhan ada tanpa diadakan adanya. Tuhan tidak bergantung kepada yang lain. Entitas pertama yang memancarkan dari Allah yaitu akal dan fa'al, akal aktif. Tuhan qadim, sempurna dan tidak berubah. Dari akal aktif ini lahirlah jiwa dan dengan perantara jiwa. Konsep manusia menurut Ibnu Miskawai. Ibnu Miskawai melihat manusia sebagai makhluk yang memiliki keistimewaan karena manusia memiliki daya fikir. Yang pertama, daya bernafsu, an-nafs al-bahimiyat, sebagai daya terendah yang menyebabkan manusia bisa beraktivitas seperti layaknya manusia. Yang kedua, daya berani, an-nafs al-ghadabiyat, sebagai daya pertengahan. Yang ketiga, daya berpikir dengan baik, berzikir, mengambil hikmah dan mengambil fenomena alam. Yang gali atau diunggulkan menggali potensinya dalam Islam adalah an-nafs natiqah, sebagai daya tertinggi. Konsep pendidikan akhlak menurut Ibnu Miskawai. Nah, Ibnu Miskawai dikenal sebagai tokoh filosof muslim pemikir Islam yang konsentrasi terhadap pendidikan akhlak. Beliau menjelaskan 3 konsep pendidikan yang berhubungan dengan akhlak yang wajib diketahui. Yang pertama, hal-hal yang wajib bagi kebutuhan manusia. Yang kedua, hal-hal yang wajib bagi jiwa manusia. Hal-hal yang wajib bagi hubungannya dengan sesama manusia. Di sini ada konsentrasi antara manusia dengan manusia lainnya. Maka secara sederhana Ibnu Miskawai memberikan terminologi tentang akhlak. Akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Karakteristik pemikiran Ibnu Miskawai dalam pendidikan akhlak. Pendidikan secara umum dimulai dengan pembahasan tentang akhlak, karakter atau watak itu sendiri. Ibnu Miskawai adalah orang yang pertama kali melandaskan pendidikan pengetahuan psikologi. Ia adalah perintis psikologi pendidikan. Ibnu Miskawai menyebutkan 3 hal pokok yang ada dipahami sebagai materi pendidikan akhlak. Cinta menurut Ibnu Miskawai. Di dalam jiwa, menurut Ibnu Miskawai ada yang namanya cinta. Maka cinta menurut Ibnu Miskawai ada 4 golongannya. Yang pertama, cinta yang cepat melekat tetapi juga cepat pudarnya.
Yang kedua, cinta yang cepat melekat tetapi tidak cepat memudar. Yang ketiga, cinta yang melekatnya lambat tetapi pudarnya cepat pula. Yang keempat, cinta yang melekat dan pudarnya lambat. Nah, dalam pembahasan kejiwaan, maka diperlukanlah cinta. Cinta yang dimaksud di sini adalah cinta untuk memiliki keyakinan sepenuhnya kepada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, dan itu dijadikan sebagai landasan akhlak, landasan kepribadian, dan landasan segala aktivitas manusia. Akhlak yang dilandaskan cinta akan melahirkan aktivitas manusia itu yang tanpa pemikiran panjang yang dilakukan oleh manusia. Tujuan pendidikan menurut Ibnu Miskawai. Tujuan pendidikan menurut Ibnu Miskawai ada dua, yaitu yang pertama, terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong secara spontan untuk melahirkan semua perbuatan yang bernilai baik. Yang kedua, usaha mencapai kebahagiaan as-sa'adat tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi harus bersama atas dasar saling menolong dan saling melengkapi antara sesama manusia. Maka dari itu, beliau diberi gelar sebagai guru ketiga. Guru yang pertama Aristoteles, guru yang kedua Al-Farabi, guru yang ketiga Ibnu Miskawai. Ibnu Miskawai juga bapak etika Islam dengan karya-karya tulisan beliau dan konsep pemikiran pendidikan Islam menurut Ibnu Miskawai. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line.